Halo, saya Sakti Iqbal Dimara dari kelas 6E Manajemen. Dalam menjalankan sebuah event, pastinya harus cukup secara finansial. Lalu, bagaimana caranya menentukan kelayakan event dari sisi finansialnya? Berikut akan saya paparkan materi tentang studi kelayakan event dalam aspek keuangan. Studi kelayakan event dalam aspek keuangan merupakan analisis penting yang bertujuan untuk menilai apakah suatu proyek event dapat dilaksanakan secara finansial. Berikut adalah beberapa komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam analisis ini. Yang pertama, estimasikan biaya. Analisis ini menghitung semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan event, termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Contoh dari biaya tetap yaitu seperti sewa tempat dan dekorasi, sedangkan biaya variabel yaitu seperti biaya promosi dan juga biaya souvenir. Yang kedua, proyeksikan pendapatan. Analisis ini memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan tiket, sponsor, dan merchandise. Ini juga mencakup analisis pasar untuk menentukan potensi permintaan terhadap event yang akan diselenggarakan. Yang ketiga, Net Present Value atau NPV. Analisis ini menggunakan metode NPV untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari sebuah event. Proyek dianggap layak jika NPV bernilai positif. Yang keempat, Internal Rate of Returns, yaitu menghitung Internal Rate of Returns untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi sebuah event. Jika Internal Rate of Returns lebih tinggi dari biaya modal, maka proyek dianggap layak. Dan yang terakhir ada Break-Even Point, yaitu menentukan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Ini membantu dalam merencanakan jumlah tiket yang perlu dijual untuk menutupi biaya dari sebuah event. Setiap event yang diselenggarakan tergantung pada biaya yang dimiliki, baik itu event yang dibiayai oleh I.O. sendiri maupun didanai oleh perusahaan atau organisasi lain dalam bentuk sponsor. Banyak event yang memiliki dana terbatas dan tidak berorientasi untuk menghasilkan uang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham, atau contoh lainnya, perusahaan mengadakan event tahunan untuk karyawannya, berupa family gathering, yang mana biasanya budget disediakan dari perusahaan itu sendiri, dan tidak berorientasi kepada keuntungan. Jenis event lainnya ialah yang harus menghasilkan uang. Tujuan jenis event ini adalah mencari keuntungan atau dana. Sebagai contoh, event yang berorientasi untuk menghasilkan uang yaitu event lomba e-sport yang menandakan dana melalui sponsor maupun biaya registrasi peserta. Atau bisa juga event konser musik yang menghasilkan pendapatan melalui penjualan tiket dan sponsorship. Tujuan event lainnya dapat berupa menutup semua biaya yang dibutuhkan, harus mencapai titik impas atau BEV dari segi biaya pengeluaran dan pendapatan. Contohnya seperti acara amal yang digelar untuk menggalang dana untuk kegiatan sosial. Biasanya memiliki biaya produksi yang harus dicapai BEV untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan untuk digunakan kegiatan sosial. Selanjutnya, analisis studi kelayakan event seberapa penting sih untuk diterapkan? Nah, mari kita bahas. Pentingnya analisis kelayakan keuangan dalam sebuah event. Yang pertama, sebagai pengambilan keputusan. Analisis kelayakan keuangan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah event dapat dilanjutkan atau tidak. Yang kedua, memitigasi risiko. Analisis ini mengidentifikasi potensi risiko finansial dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan event. Yang ketiga, perencanaan sumber daya. Analisis ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan juga mencegah pemborosan biaya. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan pendanaan. Studi kelayakan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memudahkan dalam mendapatkan modal dalam bentuk sponsorship. Lalu, tujuannya studi kelayakan event dalam aspek keuangan itu untuk apa sih? Mari kita bahas. Yang pertama, tujuannya kelayakan event. Di sini kita dapat menilai apakah proyek memiliki cukup dana untuk menyelesaikan dan menghasilkan keuntungan atau tidak. Yang kedua, potensi risiko keuangan. Kita dapat mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek event. Dan yang terakhir, sebagai gambaran finansial. Di sini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan modal awal, modal kerja, dan proyek arus kas.
sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat. Melalui analisis ini, penyelenggara dapat memastikan bahwa event yang direncanakan tidak hanya menarik, tetapi juga berkelanjutan secara finansial. Sekian dari saya, terima kasih.